Selamat bertemu kembali pada mahasiswa peserta praktikum teknologi pelapisan. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Semoga kita sehat ya semua. Marilah kita mulai. Materi kali ini adalah tentang pengetahuan bahan pembuatan kulit sintetis. Pada mata kuliah ini saya dibantu oleh Ibu Insinyur Iswahyuni MSCE dan Ibu Pani Magister Engineering. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kulit sintetis? Kulit sintetis adalah bahan pengganti kulit alam untuk pembuatan atasan sepatu, atasan sandal, tas koper, atau pelapisan tempat duduk, dan juga garment, dan juga untuk keperluan yang lain. Menurut standar SNI tahun 2009 nomor 1294, pengertian kulit sintetis atau kulit imitasi adalah lembaran kulit tiruan yang dibuat dari kompon polivinil klorida atau poliuretan sebagai lapisan atasnya dan kain sebagai lapisan dasar yang berfungsi sebagai penguat. Ada yang diberi busa pada tengah lapisannya atau tanpa busa. Secara calendering, dibuat secara calendering, coating atau laminating. Dan struktur kulit sintetis itu terdiri dari lapisan plastik dan lapisan penguat. Di dalam perkembangannya, lapisan-lapisan tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada pembuatan kulit sintetis. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa lapisan kulit sintetis itu terdiri dari backing cloth, lapisan dasar, lapisan atas, dan release paper. Dan ini adalah kulit sintetis secara umum. Bagian-bagiannya itu kulit sintetis meliputi top coat sebagai lapisan paling atas, middle coat merupakan lapisan bagian tengah sebagai penghubung dengan lapisan atas dan lapisan bawah. Serta adhesif adalah lapisan yang berfungsi sebagai perekat pada kain penguat atau bedding cloth, sehingga bagian yang terdiri dari polimer dapat menyatu dengan kain yang bertujuan sebagai penguat. Struktur kulit sintetis berdasarkan strukturnya bahwa pelapisan terhadap kain penguat dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur 1 lapis dan 2 lapis serta 3 lapis. Perbedaan masing-masing kulit sintetis tersebut didasari atas lapisan polimer terhadap kain penguat. Struktur 1 lapis memiliki 1 lapis polimer pada kain penguat, dan struktur 2 lapis terdiri dari top coat dan adhesif pada kain penguat, dan struktur 3 lapis terdiri dari top coat, adhesif, dan middle coat pada kain penguat. Kita mulai dari bahan pertama adalah resin PVC, dan biasanya digunakan untuk lapisan atas. Polivinil klorida itu adalah polimer termoplastik yang biasanya digunakan untuk membuat bahan pakaian, pemipaan atap, dan juga insulasi kabel listrik. Rumus molekul dari PVC itu adalah C dengan ikatan rangkap 2 H dan Cl. Sedangkan rumus kimianya adalah C2H3Cl. Kenapa kita pakai PVC? Sebagai alasan yang paling mudah adalah PVC itu relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai, bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan penambahan plasticizer. Sifat maupun karakteristik dari PVC adalah
Yang pertama itu key value-nya 60-70, kemudian wujudnya berupa bubuk putih, suhu polimerisasi pada suhu 170 derajat Celcius, tingkat penguapan 0,05%, kandungan zat lain dalam resin kurang dari 50 pHr, massa jenis resin 0,44 sampai 0,52, sedangkan massa jenisnya adalah 1,3 sampai 1,6. Kekerasan dengan nilai SOR A dan D adalah 40, kekuatan tarik 460 kg per cm kuadrat, dan elongasi saat pepatahan adalah 50. Key value, apakah key value itu? Key value adalah suatu bilangan yang dihitung dari pengukuran viskositas larutan polimer untuk menunjukkan derajat polimerisasi atau ukuran molekul. Jadi jenis PVC itu dan aplikasinya berdasarkan key value. Ini adalah beberapa contoh aplikasi PVC ya. Yang pertama itu PVC yang mempunyai key value 50 sampai dengan 60 diaplikasikan untuk rigid calendar, lembaran, dan injection molding. Sedangkan yang mempunyai key value 60 sampai 68 itu digunakan untuk unplasticized destruction. Kemudian yang mempunyai key value 70-80 adalah sebagai plasticized PVC. Produk resin PVC itu mempunyai nilai K lebih besar, mempunyai Q lebih besar, mempunyai aplikasi pemakaian untuk produk yang lebih fleksibel. Berikut ini contoh-contohnya ya. Jadi aplikasi resin misalnya ini mempunyai porositas lebih dari 30%, densitas ruahnya lebih besar atau sama dengan 500 mg per liter dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah poliuretan atau PU, sering disingkat dengan PUR atau PU, adalah polimer yang mengandung gugus fungsi uretan yaitu NHCOO dalam rantai molekulnya. Gugus fungsi tersebut terbentuk sebagai hasil reaksi antara gugus isosianat dengan gugus hidroksil. Berbeda dengan polimer umum lainnya seperti polietilen dan polisterena yang dibentuk dari monomer yang sama. Variasi kimia ini memungkinkan poliuretan dengan sifat fisik yang sangat berbeda yang mengarah ke berbagai aplikasi yang berbeda, termasuk busa, kaku, fleksibel, vernis dan pelapis, perekat senyawa, listrik, dan lain-lain. Dan pada umumnya lapisan film yang dihasilkan oleh lapisan atas poliuretan itu sangat kuat, keras dan tahan gores, tahan solvent, tahan terhadap air panas, tahan terhadap beberapa jenis bahan kimia. Selain itu, lapisan film yang dihasilkan mempunyai penampilan yang soft dan banyak disukai oleh konsumen. Ada beberapa keunggulan poliuretan: mudah dibentuk dan dicetak, mudah digunakan karena cukup disemprotkan, kekerasan sangat beragam yaitu dari SOR A sampai dengan SOR D, tidak mudah aus, sehingga material ini tahan lama, tahan terhadap pukulan dan gesekan, tidak mudah rusak, cocok dan untuk heavy duty industry. Kekenyalan sangat baik, tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan kondisi apapun termasuk pada temperatur rendah. Kemampuan isolasi yang cukup, tahan terhadap keburukan yang disebabkan oleh oksigen, atmosfer, dan ozon, tahan terhadap oli, gemuk, dan beberapa bahan kimia lainnya. Kemudian bahan aditif. Kenapa perlu bahan-bahan aditif? Yang setelah ditambah bahan aditif diharapkan akan memperbaiki kondisi proses, menaikkan kemampuan plastik terhadap kerusakan oksidasi, mengurangi atau menaikkan hardness, menaikkan flame resistance sebagai control blocking, dan untuk mengurangi biaya. Syarat untuk kita mendapatkan aditif adalah
harus efisien dalam fungsinya, harus stabil pada kondisi proses, harus stabil pada kondisi penggunaan, tidak mengalami bleed dan bloom, tidak bersifat racun dan merubah rasa serta bau, harus ekonomis yaitu murah dan memberi efek negatif pada polimer. Bentuk aditif dapat dibedakan menjadi aditif yang solid, cairan, gas, dan rubbery. Aditif berdasarkan fungsinya itu sebagai plasticizer dan softener, lubrikan, filler, flame retardant, colorant, anti-aging aditif, UV degradable aditif, blowing agent, dan cross-link agent. Kemudian filler. Filler, apakah filler? Filler adalah aditif padat yang ditambahkan ke dalam polimer untuk memodifikasi karakteristik fisik mekaniknya. Dan fungsi filler itu mengurangi biaya produksi, menaikkan kemudahan proses, kontrol densitas, menaikkan konduktivitas thermal dan elektrik, ketahanan terhadap panas, memperbaiki kemampuan mekanis seperti hardness dan tear resistant. Kemudian filler dan softener. Ini adalah penambahan cairan tertentu, jarang sekali yang berbentuk padat, ke dalam polimer akan memberikan produk yang non-tacky pada suhu proses yang lebih rendah dan juga menjadikan produk lebih soft serta fleksibel dibandingkan dengan plasticizer. Contoh penambahan 70 bagian diisopropyl phthalate ke dalam 100 bagian PVC akan merubah polimer menjadi padat, keras, menjadi bersifat seperti karet. Fungsi plasticizer adalah sebagai space antar molekul, menurunkan viskositas leburnya, merubah karakteristik fisik produk, contohnya adalah meningkatkan softness, fleksibilitas, dan menurunkan cold flux temperatur. Jika ini kita lanjutkan yaitu tentang lubrikan. Lubrikan itu merupakan material yang ditambahkan untuk mengurangi gesekan antara leburan plastik dengan permukaan logam dari alat proses. Di sini contohnya asam stearat untuk PVC, atau material dengan berat molekul rendah untuk memudahkan aliran leburan plastik. Contohnya etilen vinil asetat, copolymer. Kemudian material yang ditambahkan untuk mengurangi gesekan di molding atau produk akhirnya ketika bergesekan dengan material lain. Ada contohnya di situ ya, molybdenum bisulfit dengan penambahan sekitar 1-2%. Bahan yang selanjutnya adalah anti-aging. Ini akan merubah sifat-sifat bahan plastik dan biasanya yang terjadi adalah perubahan negatif atau perubahan yang tidak diinginkan. Ada 4 jenis perubahan struktur yang terjadi. Yang pertama adalah transition. Di situ terjadinya pemotongan rantai. Yang terjadi adalah akan menyebabkan turunnya strength atau toughness. Kemudian cross-linking itu akan menyebabkan bahan mengeras dan rapuh. Sedangkan pembentukan gugus polar itu akan membentuk gugus karbonil polyolefin, menyebabkan kemampuan insulasi listrik turun. Dan yang terakhir, pembentukan gugus kromoforik akan menyebabkan pembentukan warna. Release paper, bahan release paper itu sangat penting ya. Di situ release paper untuk membuat motif pada kulit sintetis. Dan ini adalah kertas khusus yang dilapisi silikon maupun plastik pada kedua sisi atau salah satu sisi sebagai bahan anti lengket
yang memberi efek pelepasan terhadap semua jenis bahan lengket. Jadi di situ adalah nanti akan lepas, mudah dilepas terhadap kompon PVC-nya atau kompon PVC-nya. Release paper biasanya digunakan sebagai bahan dasar pada kompon resin kulit sintetis yang berbentuk pasta. Tadi ya, ketika proses curing berlangsung, release paper mempunyai jenis yang berbeda, ada tebal, tekstur, dan motif, ada permukaan. Dan itu akan memberikan corak, motif akan memberikan corak pada bagian atas kulit sintetis. Bahan yang lain adalah kain penguat atau backing cloth. Biasanya bagian diletakkan pada bagian paling bawah kulit sintesis, lapisan kulit sintetis, dan berfungsi sebagai penopang bagian di atasnya dan sebagai media perekat antara adhesif dan bagian polimer kulit sintetis. Ini ada kain rajut, ada kain non rajut. Nah, kain rajut itu memiliki sifat mudah mengalami peregangan sehingga memiliki nilai pengujian elongation yang tinggi. Elastisitas yang dimiliki kain rajut memungkinkan untuk memiliki ketahanan sobek yang tinggi. Ketahanan sobek tersebut harus diikuti dengan kemampuan lapisan polimer yang mampu meregang dan melentur bersama dengan kain. Kemudian kain non rajut ini hanya perbedaan rajutannya ya, tanpa rajut, berarti kain yang tanpa rajut. Sebagai contoh, jika kita akan membuat kulit sintetis, ini contoh formulasi dari top coat. Misalnya resin PVC-nya 57 gram, kemudian DOP 2 gram, foaming agent 20 gram, kickers 2 gram, kemudian plasticizer sekunder 20 gram, filler. Nah, ini fillernya adalah kita menggunakan CaCO3 80 gram, kemudian pigment 4% dari total formulasi. Ini adalah formulasi untuk kompon top coat. Kemudian ini contoh formulasi untuk kompon adhesif ya. Jadi dari resin PVC 100 gram, DOP 50 gram, filler CaO 25 gram, TXIB 3 gram, dan stabilizer 0,5 gram. Jadi saya ulangi untuk keterangan dari formulasi tadi, kita menggunakan resin PVC itu sebagai bahan utama. Karakteristiknya yaitu mempunyai key value. Key value-nya itu misalnya di sini hanya contoh itu 31. Kemudian densitasnya 1,4 gram per mili, bentuknya bubuk berwarna putih, tekstur halus dan tidak berbau. Dan sifat PVC itu baik dalam pembentukan busa. Yang kedua adalah plasticizer primer DOP. Nah, kalau di dalam formula tadi hanya tertera nama DOP saja, tapi itu sebetulnya adalah plasticizer primer. Bahan sebagai bahan plastis utama dengan massa molekul 360,6 gram per mol dan titik didih 220 derajat, densitasnya 0,98 gram per mili, bentuknya cair bersifat bahan pelunak. Yang ketiga, kita menggunakan juga plasticizer sekunder, itu adalah bahan pemplastis pembantu primer. Jadi kalau ada sekunder berarti itu adalah membantu bahan pemplastis primer. Di situ yang primer adalah DOP. Dia mempunyai karakteristik densitas 1,26 gram per mili, bentuk cair, sifatnya adalah bahan pelunak dan tahan terhadap panas. Nah, ini bahan yang keempat adalah filler, biasanya sebagai bahan pengisi dan karakteristiknya yang dipakai mempunyai massa molekul 100,09 gram per mol, densitasnya 2,83 gram per cm kubik, titik lebur 825 derajat Celcius dan berbentuk bubuk berwarna putih, tekstur halus, tidak berbau. Bersifat ini sebagai peningkat densitas kompon.
Nah, bahan yang lain adalah foaming agent, itu sebagai bahan busa dengan massa molekul 490,9 gram per mol, berbentuk bubuk, berwarna kuning, tekstur halus, sifat berbau, tidak berbau, dan bereaksi terhadap panas pada kompon. Kickers itu adalah bahan pembantu foaming agent, berbentuk cairan kental dan bersifat mempercepat reaksi foaming agent. Bahan yang lain itu kain penguat. Untuk penguat pada kulit sintetis, biasanya ini berwarna putih dan serat tidak rapat. Kemudian yang terakhir ada pigmen, ini sebagai bahan pewarna. Contohnya di situ adalah kita menggunakan bahan berwarna hitam dan merupakan pigmen organik. Sampai di sini tentang pengetahuan bahan. Terima kasih, semoga bisa menambah pengetahuan saudara. Tolong dipelajari ya, nanti menunggu tugas-tugas yang lain dari kami. Jika ada pertanyaan boleh dikirim melalui email yang tertera pada praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.